Baik dulu lur sahabat Budayo, seperti yang Cak Rasid omongkan tadi di jam 9 Sriwijaya pagi ini di sesi terakhir kita ada acara namanya obrolan komunitas. Telah hadir di tengah-tengah kami di Perumpak Palembang ada beberapa gadis cantik, termasuk gadis cilik ya. Kemudian ada cowok ganteng, kaget kita kenalkan satu persatu, tapi kenal dia dewek agak sebelum lebih Abdul di acara obrolan komunitas yaitu di tema kita Putra Putri Nusantara bakat prestasi dan dedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki acaranya ada baiknya kita kenalan dulu deh. Atuang tuh dak kenal maka dak sayang. Dak sayang dak berasan ge. Iya. Mungkin dari sebelah kanan dulu ya dengan siapa? Terus itu aktivitas seharinya sebagai apa? Baik, silakan. Oke, halo wong kita galo, kenalin kulo Adinda Putri Kirana sebagai runner up 1 Putri Nusantara Remaja Sumatera Selatan 2026. Adinda sendiri merupakan peserta didik aktif di SMK Saverius Palembang menduduki kelas 12. Oh, kalau kelas 12 tuh kelas 3 artinya. Iya. Cek? SMA tuh, Cek Iya, Oke. SMA. Jadi kalau boleh kita panggil kalau di Perumpat kan ada panggilan kedaerahan, Cek Oke. Karena di sini Perumpat ini radionya Budayo. Nah, jadi kalau kita panggil Cek Adinda bolehkah? Oh, boleh nih Yan. Siap. Lanjut next sebelahnya siapa? Yang ada cilik. Halo semuanya, saya Zaskia Ramadina. Mm-mm. Saya bersekolah di SD Negeri 25 Palembang. Saya duduk di kelas 4. Saskianya kemarin itu dapat juara apa di Nusantaranya? Runner up 1 cilik. Wah, jadi Saskia juara runner up 1 Putri Nusantara Cilik ya, Sumatera Selatan 2026 ya. Ditemani Saskia ada ibunya, apa mamanya? Mamanya. Dengan mama siapa, Ma? Mama Leni. Ya, jadi dulu sahabat Budayo, Zaskia ini adalah anak cilik yang berprestasi menjadi runner up Putri Nusantara Cilik di Sumatera Selatan 2026 ditemani mamahnya Leni ya. Oke, lanjut next. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya M. Razin Alfaiz, akrab disapa Razin ya. Saya mendapatkan gelar runner up 2 Putra Nusantara Remaja 2026. Saya juga bersekolah di MTS Negeri 2 Kota Palembang, sedang menduduki bangku kelas 8. Oh, kelas 8 tuh kelas berapa? Kelas 2 SMP. Udah SMP. Oke. Berarti kita panggil akrabnya Cek Razin boleh? Boleh. Wah, kalau Zaskia, Cek Zaskia Wah. Ada enggak pernah Zaskia dipanggil wong Cek dulunya sebelumnya? Enggak. Belum berarti di Perumpat kagetnya Zaskia ada kenangan. Aku dulu di Perumpat RRI pernah dipanggil Cek Zaskia oleh Cek Razin teh. Wah, kenang-kenangan kaget besar-besarnya. Iya, Be. Ya Mama ya? Iya. Baik dulu sahabat Bulayo, kita lanjut di sesi pertama kita setelah perkenalan. Mungkin cara saya pengen tahu dulu segala boyo. Beliau mereka ini merupakan putra putri berprestasi di Sumatera Selatan karena setelah berhasil menyandang gelar runner up ya. Iya, Cek. Cek Adinda runner up 1. Terus itu Cek Zakin Razin. Razin, si Razin, Cek Razin, juara 2 ya. Iya. Runner up. Kalau Cek Zaskia, Runner up 1. wah tapi cilik ya. Oke. Kalau sudah perkenalan, nah, Cek saya pengen tahu ketika kalian dipanggil oleh MC, terus dinobatkan sebagai runner up Putra Putri Nusantara 2026. Nah, apa sih yang kalian rasakan pada saat itu? Pada saat setelah dipanggil oleh MC itu, Cek Dinda boleh dulu. Oke, kalau dari Dinda sendiri kemarin sempet kan standing sama winnernya gitu kan, kayak pemilihan runner up 1 sama winner, pemilihan winner. Di situ kan standing sama yang winner tuh agak deg-degan nih. Aduh, dapet nggak ya, bisa nggak ya jadi winner gitu. Oh, kemarin tuh di itu Iya. Kayak apa bersanding berdua gitu kan, nentuin winnernya siapa. Agak deg-degan ya, tapi udahlah pasti ini hasil yang terbaik gitu kan. Dah ternyata winnernya teman sebelah. Tapi itu Adinda seneng banget sih karena udah di posisi runner up 1 tuh udah luar biasa. Oh, iya. Karena Dinda sendiri juga ini di pageant pertama Dinda. Ya, jadi Dinda baru pertama kali masuk dunia pageant dan luar biasa runner up 1 itu
hasil pertama kali masuk pageant yang menurut Dinda luar biasa. Oh iya, sangat itu pertama kali bener. Iya, baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya yang pageant lain udah belum pernah. Belum pernah. Wis, keren. Oke, kalau Cek Zaskia gimana perasaan pertama kali dinobatkan dipanggil oleh MC juara runner up 1 cilik itu? Gimana perasaannya, Nak? Seneng? Iya. Seneng? Terus itu apa lagi selain seneng? Soalnya ini yang kedua kali ikut. Oh, yang kedua kali ikut di PPN. Iya. Oh, Iya. oh baru sekali ya Mama ya? Oh, Putri Karya. Oh, itu di Palembang juga, Ma? Oh, Palembang juga. Oh, jadi di PPN ini pertama kali, Ma ya? Jadi runner 1. Wah, Satu dan top model. oh, di PPN juga? Iya. Oh, berarti dua kategori, Ma ya? Oh, keren Zaskia ya. Oke, terima kasih Ma, bantu Ma. Kalau Zakin, sorry, Razin, wah, Zin, langsung 10 nama kau Zin. Oh, aku ingat Razin. Oke, siap. Oke, Razin, gimana kalau Razin? Kalau Razin sendiri sih awalnya deg-degan ya yang pasti. Oh. Awalnya cukup bingung juga karena yang lain kan udah dapat gelar semua, sisa Razin sama 3 teman yang lainnya nih. Jadi pas diumumin dapat runner up 2 tuh rasanya lega banget, jadi udah gak deg-degan lagi gitu. Kebetulan juga ini pageant pertama Razin juga. Oh, sama kayak Dinda? Iya. Oh iya. Razin yang pakai celana putih bukan ya? Waktu itu ya, grand final itu. Waktu grand final, waktu opening dance semuanya pakai celana putih. Oh gitu. Oh iya. Aku saya ingin juga sih. Betul. Aku kemarin kan berhasil hadir kan udah hadir. Aku lihat kalian tampil itu, wah keren. Sampai jam berapa Dinda kemarin Dinda? Kemarin kalau nggak salah selesainya jam Sampai- 12 apa jam 1 gitu. Iya. Sampai dahulu. Jam Lalu 12. waktu itu. Tapi waktu itu hari Senin kan? Iya. Iya. Kalau di ini sudah ulangan kan? Enggak, kemarin masih ulangan. Oh, masih Jadi ulangan. iya masih ada susulan lah, apa bestnya susulan gitu Oh, kan. ada dispen ya? Iya, di display. Tentunya sekolah juga ngizinin support banget. Oh. Kalau kemarin sekarang SD ya? Iya. Oh, SD kelas berapa tadi? Lupa saya. Kelas 4. Kelas 4. Wah, kemarin tuh tidak ulang tidak ya waktu barisan itu ya? Enggak, tapi cuman izin paginya habis sekolah. Soalnya sekolahnya itu jadi petugas upacara. Habis itu jadi izin. Iya. Yo izin gara-gara capek sama? Tidak, dia maunya pas dari tugas dulu Kak. Habis itu baru ke ini, ke lokasi. Oh gitu. Nah pas hari Selasanya? Besok izin. Wih ini capek ada pasti ya. Lalu aku bisa membayarkan lagi. Kalau Zakin gimana Zakin kemarin itu Zakin? Oke. Razin. Ini Razin. Razin. Kalau kemarin sih sempat ada penilaian tengah semester aja, jadi waktu masuk sekolah disusul semuanya. Oh gitu ya. Tapi tidak lagi ulangan Razin ya? Enggak. Enggak ya? Oh iya. Kemarin itu memang si Nadia mungkin lagi ulangan. Kemarin tapi aku pikir kelas sudah selesai. Mungkin ada yang satu lagi itu ya. Tambahan gimana gitu ya? Razin itu. Saskia, Dinda. Kak Dinda sendiri kemarin ujiannya terakhir, cuma kan nggak sempat ikut jadi susulan aja. Ujian terakhir tapi. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, terus kalau Cira boleh tahu apa sih motivasi kalian tuh untuk ikutin ajang PPN ini? Kalau dari Dinda juga boleh. Oke, kalau dari Dinda motivasinya pasti sebenarnya pengen ngembangin potensi yang ada dalam diri Dinda kan. Dinda tuh orangnya yang berani coba hal baru gitu kan. Banyak hal yang udah Dinda coba mungkin di sekolah, ikut organisasi, jadi ketua ini itu. Tapi Dinda penasaran banget di dunia pageant ini kan. Dinda berani coba hal lain, kenapa nggak coba ini juga gitu kan. Siapa tahu potensi Dinda yang luar biasa itu ada di sini gitu. Kalau di sekolah Dinda aktif nggak di itu apa organisasi? Aktif, Dinda ada ikut 3 organisasi, terus ngetuain 2 organisasi. Apa tuh? Ada organisasi paskib sama kayak ada organisasi dokumentasi gitu juga. Oh, buat anak skip ya? Iya, anak paskib banget. Kalau Zaskia gimana? Motivasinya apa kemarin ikut itu? Agar mengasah keterampilan, Terus itu memang, meningkatkan kepercayaan diri, hmm, dan memperluas wawasan. wih keren. Memang Zaskia memang seneng kayak kayak gini seneng ya? Iya. Memang sih perlu dipupuk dari sejak dini ya. Ketinggalan sejak dini Dinda. Dinda baru mel sekarang. Tidak ada kata terlambat. nggak apa-apa. Bener. Berarti besok tahun depan bisa mengikuti yang ajang dewasa atau masih remaja? Untuk tahun depan? Kayaknya kategori dewasa. Dewasa Ya ya. kayak ini beberapa bulan lagi kan Insya Allah Dinda kan nasional. Itu ikut nasional ya? Oke. itu juga kategorinya sih jadi satu kategori, tidak ada yang remaja atau dewasa lagi. Dari umur 17 kan, berarti Dinda bisa kan. Sekarang Dinda kan 17 soalnya. Oke. Oke Razin. Nah, ada salah lagi sini. Razin, kalau Razin gimana kemarin itu Razin motivasi ikut PPN ini Razin? Kalau Razin sendiri sih motivasinya buat ngembangin diri ya, potensi diri, biar lebih percaya diri dan pengen nyoba hal baru juga. Karena Razin orangnya suka banget nyoba hal baru gitu. Oke. Nah, kalian ini kan kemarin tuh setelah ikutin tes seleksi administrasi ya, administrasi, wawancara, kemudian ada lagi apa lagi sebelumnya? Ya, wawancara terakhir ya. Iya. Dan mengikuti proses-prosesnya ya, ada karantina segala macam itu Iya, ya. betul. Nah, pasti kan ada pengalaman yang seru-seru kan? Bener nggak? Bener banget. Nah, kira-kira bisa diceritakan Cek Galok Cek Dinda, Cek Razin, Cek Zaskia kepada Pro 4 Palembang
pengalaman apa sih yang paling berkesan di ajang kemarin itu, di ajang PPN kemarin itu? Oke, kalau dari Dinda sendiri sebenarnya semua kegiatan karantina tuh dari hari pertama sampai hari ke-10 sampai grand final tuh berkesan semua. Tapi yang paling Dinda inget pastinya pas grand final kan. Paling deg-degan, paling bikin kepikiran aja, bikin overthinking kan. Terus juga berkesannya ya grand final karena deg-degan juga kan di situ kan, apa kita dapat nggak ya hasil yang sesuai kita mau gitu. Tapi kalau di kegiatan lain tuh Dinda juga senangnya di pas prelim. Prelim itu kemarin ada talent show juga kan. Itu seru banget sih karena bisa nonton teman-teman lain yang talent juga kan. Oh, bisa lihat unik-unik banget ya, talentnya unik-unik banget. Ada yang nari, bahkan ada yang tari piring gitu. Dinda deg-degan liatnya gitu kan. Oh, itu apa namanya? Teman-teman itu menonjolkan kemampuan masing-masing nggak gitu Iya, ya? Oke. unik-unik banget. Bener-bener di luar ekspektasi banget. Anak-anak putra-putri Nusantara ini berbakat banget. Mungkin di prelim sama grand final kalau Dinda paling berkesan sih. Apalagi kan memang di situ kalian itu bercampur dari Iya. semua daerah kan? Iya, dari kabupaten. semua provinsi yang semua Kabupaten, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Selatan. Kalau Desa Saskia apa yang paling berkesan kemarin itu di PPN? Ada nggak? Boleh ceritakan sama Cerasit? Dari awal sampai hari ke-10 yang paling berkesan itu pas grand finalnya. Oh, apa tuh Pas yang bikin? penentuannya. Tegang ya. Ada cerita-cerita unik nggak? Misalnya di karantina ada di itu kayak di apa dihukum atau segala macam, ada nggak gitu-gitu? Yang di karantina? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada pernah terlambat mungkin di karantina? Datang telat? Nggak ya? Pernah. Oh pernah. Gimana? Oh pernah. Soalnya sekolah dulu. Oh sekolah dulu ya. Oh jadi pagi sekolah dulu Mah ya. Pagi sekolah, siang baru ikut karantina. Oh ya. Jam berapa biasa Mah izin sekolahnya Mah? Udah pulang sekolah kak? Oh. Oh jadi Udah izin sama Bang Hadi kan? pulangnya jam berapa sekolahnya? Jam 1.15. Jam 1 ya. Oke. Berarti enggak sebenarnya sih tidak terlalu ganggu Mah ya. Tapi pas mau menuju ke grand final aja. Oh ya gitu ya. Oke. Kalau Razin gimana Razin? Ada pengalaman seru tak Razin di kemarin itu? Yang pastinya yang paling kesan itu ada di grand final karena kan kita tuh deg-degannya kan, apalagi Razin kan pertama kali waktu di backstage pas pertama kali mau keluar opening dance lah, dekat banget rasanya, teman-teman tuh kayak santai banget kenapa gitu, ternyata mereka tuh udah berpengalaman. Terus yang paling seru lagi biasanya pas karantina itu kita kan lagi istirahat ya, jajan misal waktu istirahat tuh udah mau selesai jadi kita lari-lari tuh buat baris lagi gitu. Oh, kalau karantina di mana kemarin dah? Pindah-pindah tempat sih Pindah-pindah tempat sebenarnya ya. ya, tapi paling sering itu di Transmart sama di IP. Oh di IP. Daripada yang koreografi itu di IP ya? Iya, di IP yang itu. latihannya ya? Iya. Oke, aku gitu sih sebenarnya. Kali ini, seru. Itu kemarin yang ditampilkan di grand final ya? Iya. Iya, oke. Oke, selanjutnya kata ini senang-senang ya. Nah, sekarang yang sulit no. Kiro dari yang kemarin itu dari awal sampai akhir. Menurut kalian bertiga ini Kiro yang paling sulit apa sih kemarin itu ikutin ajang ini? Oke, sulit sendiri itu ya pasti beradaptasi sama teman-teman baru. Soalnya kan mereka tuh sifatnya benar-benar beda gitu kan. Dinda sendiri kan harus menyesuaikan pasti nanti lihat sifat-sifat mereka tuh. Ada yang agak-agak mudah marah, ada yang ini apa mudah akrab, kan kita harus nyesuaiin. Sebenarnya di situ sih agak susahnya. Ada jutek. Iya. Oke, kalau Saskia gimana Saskia? Hmm, Yang paling sulit kemarin itu Saskia, menurut Saskia apa sih sulit dari kemarin itu yang paling sulit? yang pas berteman itu Yang pertemuan dengan teman kemarin itu kan tapi sedikit Saskia ya, teman 6 ya? 6, 3 yang seluruhnya mah ikutin mana? kakaknya ada Ya, oh terus sama Sering sama Kak Gisel. oh ya yang teman-teman yang dewasa ya. Oh iya. Kalau itu sakit Razin. Razin. Razin gimana Razin? Kalau Razin sendiri sih kayaknya Maksudnya sih. yang sulit ya. Yang sulit itu sama mungkin seperti Dinda ya. Yang sulit itu beradaptasi sama teman-teman karena banyak sifatnya itu yang berbeda-beda kan. Ada yang suka marah, ada yang jutek, ada juga yang baik banget gitu. Kalau yang itu Razin yang tesnya ada yang sulit. Kalau tesnya alhamdulillah nggak ada yang sulit. Rina, ada yang sulit. Dinda sendiri sih sebenarnya sulit tuh kayak gak terlalu lah sulit, cuma agak nervous pas mungkin interview gitu kan. Takutnya kata-kata yang Dinda keluar gak sesuai gitu kan. Sebenarnya di situ sih yang paling deg-degan Oh. untuk interview, apalagi deep interviewnya. Penentuan top 15 gitu kan. Interview yang pas interview seksi interview Iya. ya. Agak-agak jangan itu ya. Oke. Tadi senangnya sulitnya. Nah, ini kan setelah kalian berinteraksi dengan teman-teman ratusan ya. Iya, Iya. awalnya ada 170-an ya. 173 kalau nggak salah. Dengan berbagai macam karakter, macam bawa dari rumah masing ya, dari daerah masing. Pasti ada hal-hal yang Dina ngomong tadi. Nah, kira ada sih hal-hal baru yang kalian ambil dari kisah yang kalian alami pada saat itu. Dari pada saat itu di ajang itu. Iya, oke. Kalau Dinda sendiri kan harus pahamin dulu tuh kan sifat teman-teman. Dinda sendiri juga tahu kemarin pasti Dinda ngeliat kalau orang emosi tuh Dinda bakal diemin aja dulu, jangan direct ngomong gitu kan pas Ratina biar dia stabil dulu emosinya biar bisa lancar lagi. Nah, itu sih paling Dinda lakunya tuh kayak ya ngediemin dulu. Jangan diajak ngobrol terus lah, nanti dia nambah emosi kan, egonya makin tinggi gitu. Tapi memang kalau background si Dina pasti kan biasanya Iya. kenapa sebenarnya? Iya, Kan benar. biasanya keras ya kenapa? Tapi dia Dina karena umur. Dina anak berapa? Anak pertama. Oh, pantesan. Jadi Dina lebih bijak ya. Iya. Oke. Kalau Saskia gimana Dina? Kemarin itu ada hal-hal apa yang baru yang Saskia itu dapatkan dari ajang kemarin? Yang didapatkan dari ajang kemarin Mm-mm.
Pasti teman baru ya? Jemput teman baru, apalagi tuh. Yang pas pengalaman baru. Iya. Biasanya selama ini bandel, ini tidak lagi kira-kira gimana? Kan di situ dia dilatih itu juga Maya, disiplin Maya. Iya. Kira-kira Mak, menurut Mama sih ya, dari apa? Penampilan dari Zaskia kira ada perubahan nggak Mak? Kira-kira Mak? Dari penampilan itu kepribadian kira-kira Mak gimana Mak? Ada nggak perubahan? Ada sedikit. Ada ya. Kalau mungkin lebih mandiri kali Maya. Ya, Iya. sendiri alhamdulillah emang dia sendiri di rumah, apa sendiri dia. Kalau Razin gimana Razin? Ada hal baru yang Razin dapatkan di ajang ini Razin? Yang pasti yang Razin dapetin dari ajang ini banyak ya hal barunya, dari pelajaran, cara duduk, yang banyak yang Razin dapetin ya. Itu. Kayak cara duduk, terus kita harus disiplin dengan waktu, yang harusnya on time jadi in time Nah, gitu. itu. Itu sih mungkin. Karena kan di situ dilatih catwalk, kan? Iya, benar. Tapi kalau tapi biasanya kalau Dinda kan biasanya pas anak paskib kan? Iya. Sekarang agak disuruh gemula aja ya. Iya benar, harus menyesuaikan tempat, menyesuaikan momennya juga. Tapi bisa kan? Bisa. Salah, ya biasanya ini agak karena ya. Oke. Nah, kalau kalian setelah mengikuti acara ajang ini ya, terus itu kalian terpilih sebagai pemenang atau finalis pemenangnya. Ya sebenarnya apa sih setelah itu ada kegiatan atau visi misi yang kalian itu dirangkai atau dibuat apa sih selanjutnya? Oke, jadi mungkin Dinda. Ada. Kalau kita sendiri kan Putra Putri Nusantara pastinya ada advokasi program kerja. Dinda sendiri membuat advokasi itu kayak memposting kebudayaan kita tuh di media sosial, memperkenalkan kebudayaan Sumatera Selatan terutama di media sosial, dari foto, video, bahkan bisa dari vlog gitu. Dinda juga sering posting, Dinda ada di pariwisata di Sumatera Selatan kan, kayak yang bersejarah mulai dari Bukit Siguntang, Dinda pernah posting foto di sana, buat video di Ampera gitu kan, biar orang-orang luar tuh juga tahu. Apalagi kalau media sosial sendiri kan luas gitu jangkauannya, jadi orang di luar daerah Sumatera Selatan juga bakal bisa tahu tentang budaya kita. Selama ini tidak pernah ya? Iya. Berarti ada itu Iya. ya. Kalau Razin gimana Razin? Kalau Razin sendiri sih, yang pastinya kan di Putra Putri Nusantara itu kita memiliki advokasi ya. Advokasi Razin kan adalah mengembangkan pariwisata dan budaya melalui media sosial. Jadi Razin banyak mengelilingi nih pariwisata yang ada di Sumatera Selatan khususnya ya. Jadi Razin berfoto dan teliti juga apa sejarahnya gitu. Razin pernah nyebrang pakai ketek gitu ke Pulau Kemaro, foto di atas Sungai Musi dengan latar jembatan Ampera gitu sih. Oke. Kalau Zaskia kan masih SD ya. Kalau kemarin setelah Zaskia menang, terus itu Zaskia ada itu saja. Ada apa sambutan dari guru-gurunya atau teman-temannya di sekolah mana? Ada nggak? Ada pas masuk sekolah, Terus? pas masuk kelas tiba-tiba guru bilang selamat. Wih. Itu diumumkan atau di pacaran atau gimana? Belum ya. Oke. Oh gitu. Yo. Jadi tapi dari teman-teman sekolah sudah tahu ya kalau Zaskianya juara itu ya. Oke, siap. Tapi Zaskia ada rencana lagi nggak untuk ikut ajang yang selanjutnya? Pengen lagi acara yang sejenis atau PPN selanjutnya? Sampai juara 1 ya. Wow. Oh, nasional juga. Sama kayak Dinda. Kalau Razin? Iya, ke nasional. Wih, keren kali dia. Tapi nanti kalau Dinda aman ya. Tapi kuliah lagi itu Dinda jangan. Ya, jadi mungkin nanti gelarnya sebagai mahasiswi gitu kan, pas di sana. Kalau si Razin kelas 8. Kelas 8, kelas 2 SMP. Oh, aman dari dia pada Iya. masih sekolah dia. Oh. Saskianya itu juga dari pesantren juga dari Bu ya? Itu gimana Bu itu Bu? Oh, udah libur. Sama kalau itu ya. Nanti makanya ikut gua. Ikut. Nah, sekarang kalian itu kan sudah menang, kalian sudah melakukan program yang tadi kata Dinda tadi, kata Chef Razin. Nah, tentu kalian kan ada campurnya bukan beban sih ya, ada kayak tanggung jawab Iya. itu. Nah, terus bagaimana sih kalian menjaga kepercayaan publik itu karena secara tidak langsung kalian itu menyandang tanggung jawab Putri Nusantara kan itu kan, Sumsel. Ada nggak sih cara menjaga kepercayaan itu kira menurut Dinda gimana Dinda? Kalau dari Dinda sendiri ingat tanggung jawabnya diingat ya, terus juga mungkin bisa ngelakuin sosialisasi tentang kebudayaan Sumatera Selatan, bisa go to school gitu kan, kita kenalin Putra Putri Nusantara, kita kenalin Sumatera Selatan ke anak-anak sekolah, bahkan mungkin bisa ke kampus-kampus juga kunjungan. Ya dari Dinda itu sih, harus ingat tanggung jawab aja, jangan setelah kita dilantik, ibaratnya setelah ada gelar menghilang gitu. Itu masa depan. Iya. Jadi ada masih tetap ada rencana yang akan dilakukan jadi Dinda ya. Iya. Oke. Kalau gitu Cak Razin gimana Razin? Yang pasti kita harus mengingat ya, karena kan perjuangan kita tuh cukup panjang. Setelah mendapatkan gelar tuh kita harus bertanggung jawab dengan gelar itu. Karena kan yang pengen ada di posisi kita tuh ada banyak banget. Jadi kalau kita sudah berada di posisi ini, kita nggak boleh nyanyain kepercayaan yang udah diberikan ke kita sih gitu. Oke. Baik, Pelur, Cak Dinda, Cak Razin, Cak Zaskia. Sudah masuk ke sesi pertama tadi. Kita istirahat sebentar dulu. Iya. Baik, dulu sebelumnya masih tetap di 24 Surabaya Sumatera Selatan, masih di acara kita obrolan komunitas. Palembang di waktu malam, di kala terang bulan bersinar di atas sungai Musi, beriring nyanyi sang Dewi, terbayang semua harapan dalam keindahan itu, mujana yang telah hilang kembali padaku, walaupun bukan yang dulu.
yang telah jauh dariku, tapi dapat melepas rindu kesunyian hatiku. Palembang di waktu malam, dikala terang bulan bersinar di atas sungai musik, beriring nyanyi Sandewi, berbayar semua harapan dalam keindahan itu. Mutiara akan telah hilang kembali padaku, walaupun bukan yang dulu, yang telah jauh dariku, tapi dapat melepas rindu kesunyian hatiku. Terbayar semua harapan dalam keindahan itu. Mutiara yang telah hilang kembali padaku, walaupun bukan yang dulu, yang telah jauh dariku, tapi dapat melepas rindu kesunyian hatiku, tapi dapat melepas rindu kesunyian hatiku. Kesunyian hatiku. Masih bersama kami di obrolan komunitas Tumpat RRI Pantai, Sorong, Sumatera Selatan. Baik dulur, masih bersama kami di Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan di acara obrolan komunitas bersama Cik Adinda atau Cik Dinda ya. Cik Razin, saya mau Cik Saskia di hari ini di acara obrolan komunitas di tema kita Putra Putri Nusantara, bakat, prestasi dan dedikasi. Sampai lagi. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Oke lanjut, Cik Saskia dan kawan-kawan juga. Cik Saskia pengen tahu sih, kalian kan masih anak muda ya, pasti punya tokoh inspirasi masa gitu ya. Gitu, kalau Cik Saskia boleh tahu siapa sih tokoh inspirasi bagi kalian? Boleh cerita. Oke, mungkin dari Dinda sendiri ada 2 tokoh inspiratif. Pertama itu pasti mungkin banyak yang kenal Maudy Ayunda. Ya, oke. Dinda suka banget sama public speaking dia, sikap dia kayak berada di dunia sosial gitu kan. Terus sama satu lagi itu ada Putri Indonesia Sumatera Selatan 2025 kemarin Salma Ranggita, Kak Salma. Adinda suka banget sama pembawaan dia, sempat ke internasional juga kemarin. Adinda tuh berharap bisa kayak Kak Salma Ranggita juga kemarin tuh. Pernah tuh nggak? Belum pernah sih ya, tapi Adinda selalu mantau dia dari TV, dari sosial media gitu. Jadi susah pasti ketemu insya Allah. Amin, mau banget. Kalau Saskia gimana, ada nggak? Ada satu. Siapa? Minola. Siapa tuh Minola? Di sosmed Bang, di Instagram. Oh, itu. Juga silakan tengok bagus dengan kayak gitu. Oh, idola cilik kayak gitu ya? Oke. Senang gitu aku Saskia sama itu ya. Sama tadi? Minola. Minola. Orang mana tuh Minola? Oh, Jogja ya. Oh, iya dia kayak apa sih dia Dinda? Kalau influencer apa? Iya, influencer. Influencer. Iya, Dinda juga tahu itu Minola. Iya, mana Minola? Dinda. Oke, kalau Razin gimana Razin? Ada tokoh inspiratif bagi Razin? Tokoh inspiratif ya. Kalau Razin sendiri sih siapa ya? Apa ya? Selain orang tua ya. Kalau Razin sendiri kayaknya ada di Winner Putra Kebudayaan Nusantara ya. Karena dia tuh sangat menginspirasi Razin ya, dan Razin juga pengen ada di posisi itu. Oh, itu. Oke, jadi itu ya pengen lagi ya. Iya. Oke. Oke, setelah mendapatkan gelar ini, kira-kira apa yang ingin kalian lakukan di tengah masyarakat ya kira-kira? Bagi Dinda, boleh Dinda? Coba mungkin. Kedepannya Dinda tuh pengen lebih mengenalkan ke masyarakat Sumatera Selatan pastinya tentang kebudayaan, tapi bukan cuma di pariwisata, mungkin di makanannya, Kulinernya di ya? kulinernya kayak mereka harus tahu kayak ada kampung pempek yang isinya benar-benar orang ya jualan pempek semua kan di situ, berbagai macam pempek itu ada di situ, mereka harus tahu. Terus juga kayak kain-kain tradisional Sumatera Selatan itu banyak songket, ada jemputan, ada kainnya lainnya juga kan. Ya, Pakai erat ya? ya, yang kayak bukan dipakai cuma di acara formal atau acara resmi, tapi juga bisa dipakai sebenarnya sehari-hari, kayak bisa dijadiin outer, kayak jemputannya bisa dijadiin rok kan untuk sehari-hari gitu. Kalau Razin gimana Razin? Kalau Razin sendiri yang pastinya tetap pengen memperkenalkan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ya. Karena masih banyak banget yang kurang tahu gitu tentang budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, kayak tentang adat istiadatnya Nah, gitu. itu juga. Seperti kayak adat atau ngidang gitu ya, yang ada di Sumatera Selatan gitu sih. Tapi Razin tahu ya acara kita? Tahu. Kalau Razin, jujur lah ya, kalau untuk Razin kan bisa udah Dinda ya. Pasti tahu zaman dulu Cik pernah ngalamin, pasti tahu Cik itu ya. Enggak masih muda kelihatan. Dulu Cik Dinda memang tapi biasa di kampung di dusun Cik Dinda ya. Iya. Zaman dulu kalau saya seperti Cik Dinda ngerti namanya prasmanan atau apa misalnya namanya prasmanan ya? Iya. Ya, dulu ngidang dulu mah. Jadi ada di sebuah rumah, nah situ ngidang 10 ikut satu hidangan itu ya ada di 34 hidangan seluruh rumah. Jadi ditanggal lo, tapi memang kalau di Cik aja Alam sama kalau sekarang. Iya. Kalau untuk resepsi nggak ada cukup lagi tuh ya. Kalau dengan sepatu sekarang tetap tinggal ya. Susah ada di bawah. Apalagi kan kalau zaman dulu Cik di dusun-dusun kan panggung ya. Dan naik dulu kan mungkin sampai sekarang ini kan. Iya. Oh, mungkin ya pada zaman mungkin prasmanan yang cocok sekarang ya. Iya. Tapi dampak di Cik Razin tadi terutama anak muda kita perlu tahu dulu dulu kita namanya ngidang namanya. Tapi mungkin kita juga jelasin kisah ngidang tuh ya. Ada sekarang mungkin ada sebelas lagi ya kalau kita soal itu. Baik kalau si Saskia kemarin itu cerita kalau Saskia mau kawan-kawannya. Oh kali itu kalau izin saya ini bagus loh. Promo-promonya itu kalau sama kawan-kawannya. Nah, mana ceritanya? Kasih tahu nyo. Sudah lama diceritain.
kita ini. Ada kawan-kawan yang sekelasnya, siapa namanya? Ais. Ais, di ada Ais. Namanya lo tak bukan? Lo tak? Nggak ada soalnya kemarin. Kadang-kadang suka anak malu itu dia Dinda. Ada kisah orang kan Iya. yang Mungkin sosial kemarin bilang nggak ke temannya tuh, "Lu malu, aku tidak malu ikut ini." nah, Ada. ada kayak gitu. Oke deh. Oke. Kali ini kan masih sangat muda banget ya. Nah, kita bisa akhir ini jadi ya. Kita ada pesan-pesan yang disampaikan untuk Nasi Muda ya. Khusus pertama dari saya yang untuk disampaikan kalian bahwa budaya itu penting untuk itu yang perlu kita juga ada pesan dari saya dan kawan. Oke, kalau dari Dinda, generasi muda itu penerus bangsa, benar-benar penerus bangsa yang ada generasi masa ya. Kita harus manfaatkan generasi ini tuh sebagai tombak pengenal Sumatera Selatan khususnya untuk kebudayaan kita ke Indonesia, bahkan mungkin kalau bisa ke dunia luar kan. Internasional ya? Iya, ke dunia, ke internasional. Adinda sendiri pengen generasi muda ini selalu bangga sama budaya kita, budaya lokal kita. Kita harus ingat dulu budaya kita, jangan mikir ke budaya luar dulu. Kalau budaya dewe masih kalau masih bingung, masih tidak tahu kan. Kita harus lestarikan, kita harus kenal kita harus bangga sama budaya kita. Jadi jangan bukan kita jelek ke budaya luar Iya. jadi ya. Tapi jangan jadi ke barat-baratan atau Iya. ke Korea-Koreanya. Kenal dulu budaya kita baru belajar dulu budaya luar. Kalau kita gimana jelasin? Kalau aku sendiri ya, Misalnya. untuk generasi muda terus semangat untuk mempromosikan budaya yang ada di Sumatera Selatan ya, dari budaya kita, karena budaya yang ada di Sumatera Selatan itu cukup banyak ya, dan kita harus ngenalinnya, apalagi karena sekarang kan udah zamannya era digital gitu, jadi kita bisa nge-search di internet buat kita tahu tuh sejarah-sejarahnya gitu, karena budaya itu bukan cuma buat dikenang ya, buat dihidupkan dan dibanggakan juga. Oke. Nah, kalian itu kan dalam bersosialisasi otomatis perlu namanya dunia digital ya. Iya. Menurut kalian seberapa penting sih dunia digital? Kalau persenannya kayaknya 90% nih. Kalau untuk promosi sekarang kan digital itu sangat kuat pastinya, sangat menguasai ya zaman modern sekarang. Tinggal dari kitanya sebagai generasi muda itu memanfaatkan digital itu sebagai media promosi yang benar-benar aktif, yang kreatif gitu. Mungkin 10%-nya dari 90% tadi masih banyak yang kayak nganggap promosi budaya itu buat apa kayak tenang. Buat apa? Kayak ya sudah kalau kita ada budaya apa punya base dalam budaya udah sana dilestarikannya, udah dikenalkannya, tapi 90% dari tadi itu ya kita harus melestarikan, kita harus tetap promosi ke mau tidak mau kita harus kenal ke budaya kita ke masyarakat luas biar makin dikenal, bahkan dikenal oleh provinsi lain. Kalau Razin gimana Razin? Kalau Razin sendiri kayaknya dari sosial media itu 85% ya, karena dari itu tergantung kita juga yang membawa diri, karena di sosial media itu ada hal yang buruk, ada yang baik, jadi tergantung kita untuk menyaringnya gitu. Jadi kita harus bisa lebih memilih yang baik gitu dan memakai sosial media itu dengan benar. Tapi bukan untuk kemungkinan offline itu tidak bagus ya Cek Dinda ya. Tapi memang di digital ini sangat membantu ya Iya. untuk sosialisasikan. Bagi Cak jadi tadi dia pergi kemana terus itu videoin kan langsung diupload langsung dikasih tahu bahwa kita kayak ini Tadi buat caption caption kan, ya. iya. Caption. Apa sih Cek Razin tadi? Razin tadi ke Keloparo. Iya. Itu pertama kali soal Razin. Itu pertama kali kebetulan juga semenjak ikut pageant, jadi lebih mengenal budaya kita gitu. Kalau sama ini mungkin Cak Dinda tadi Cek Dinda ya. Masih proses Masih proses. sebenarnya. Jadi jangan terpilih jadi putra-putri KPN juga lebih peduli Cek Dinda ya. Iya. Kalau Cek Saskia, Cak Manu kira-kira. Kalau usia saya masih kecil belum bisa main itu, tapi bantu ya main sosmed. Iya. Oh ya, pakai sosmed namanya ya. Iya. Jadi foto-foto Saskianya di Instagram namanya, di Instagram namanya saya itu nah. Jadi Saskia mungkin menunjukkan itu Dinda ya, bahwa anak cilik itu bisa berprestasi Iya, ya. betul. Nah, menurut kalian ini ada hubungannya dengan prestasi pada ya. Kira-kira kenapa sih penting bagi anak muda itu berprestasi menurut kalian? Jadi boleh bisa kan? Menurut Dinda itu jaminan masa depan sih, karena pasti dengan kita berani membuat prestasi, kedepannya kita akan berani untuk mencoba hal yang lebih besar, hal-hal yang mungkin di luar ini yang lebih mendatang untuk kesuksesan kita gitu kan. Pasti kita bisa meraih kesuksesan itu tuh dengan zaman yang pernah kita lalui sebelumnya, kita udah ada pengalaman gitu kan. Walaupun kita lebih besar pasti kita bisa gitu. Kalau kita cuma dengan Krito Bahaya aja Dinda Iya, udah tahu. iya. Iya. Dinda tadi, Dinda paskib di sekolah. Iya. Terus itu ada yang kita ya, apa namanya? Kalau sekolah kan kalau itu redaksi apa? Apa sih tadi itu kayak wartawan itu? Itu yang Itu dokumentasi, iya, ada dokumentasinya. Dokumentasi. Nah, terus lagi apa tadi? Ada OSIS. Proses. Nah, kalau kalian memang diterima jadi seperti Dinda kita tahu Iya, teman-teman kita. Jadi benar. perlu memang perlu proses ya. Oke, Zakin. Sekarang Zakin prosesnya sudah tahap ini ya. Depannya kira apa lagi saat itu Razin kira yang mau ingin dicapai? Razin sih pengennya buat terus membuat prestasi yang baru ya, dan terus mencoba hal baru. Nggak boleh langsung puas dengan hasil yang ada gitu, terus mencoba dan terus belajar gitu. Oke. Terus ada rencana apa lagi selanjutnya? Lomba-lomba apa? Belum ada sebentar ini? Belum ada. Wah, pasti fokus sekolah dulu ya? Iya. Sekarang kelas 8 kelas 2. Sudah ulang belum? Belum. Oke, lanjut. Mungkin ini di akhir sesi kita jadi Dinda, Saskia, Cek Razin. Harapan kalian setelah kedepannya, setelah mengikuti ajang ini kira apa? Harapan Dinda sendiri sebagai putri Nusantara, semoga kita berdampak kepada masyarakat Sumatera Selatan, berdampak kepada budaya yang ada di Sumatera Selatan, agar budaya kita semakin kenal, semoga juga semakin banyak orang yang berkunjung kepada wisata kita dengan mungkin kita melakukan promosi tadinya gitu. Kedepannya makin banyak yang berkunjung, makin banyak yang mengenal, makin banyak yang ikut membanggakan budaya Sumatera Selatan. Oke, Cek Razin gimana Cek Razin? Kalau aku sendiri kayaknya Harapan ke depan. harapan kedepannya itu biar pariwisata dan budaya yang ada di Sumatera Selatan itu lebih dikenal oleh dunia gitu ya. Mungkin itu aja. Itu aja ya. Razin besok kan baru 3 artinya ya? Iya. Cita-cita siapa Razin? Cita-cita? Cita-cita jadi penyanyi. Dinda. Oh, coba Dinda ya. Kita tes dari Dinda ya. Bagus suaranya, bagus. Aku Cek Razin memang lupa Dinda itu. Kalau tadi tombaknya sorry nanti tes dia. Kalau Cek Saskia, kira apa harapannya ke depannya? Mau apa Saskia? Untuk putra putri Nusantara kedepannya harus lebih baik Yo. dan semangat. Oke, mungkin kita sebenarnya pengen jadi juara juga ya. Wah, iya mantap pak. Pertanyaan cepat. Ada di aku di kelas, Dinda. Kerja keras. Razin, Kerja keras. Saskia. Kerja keras. Wih, kerja keras. Oke, mungkin sekiranya untuk sesi terakhir ini di 5 menit terakhir. Pesan singkat yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman sukses kalian ya. Razin, Saskia, mungkin singkat saja. Mungkin Dinda kasih moto Dinda kali ya, moto yang selalu Dinda karena kita benar-benar harus mencoba banyak hal. Dinda punya moto, lebih baik mencoba gagal daripada gagal karena mencoba. Wih, keren. Razin gimana Razin? Kalau
kesempatan sendiri buat yang usia rajin ya. Jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Oke, kalau Zaski gimana? Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kita tahu nih. Belum coba nih. Ya, belum coba belum tahu. Baik dulu Sobat di sebentar ini telah kita lewati bersama Putra Putri Nusantara yang untuk bakat prestasi dan dedikasi bersama C. Adina Putri Kirana dan Af 1 Putra Nusantara 26 kemudian MC Muhammad ya Muhammad Al-Fazid Al-Faiz dan Putra Nusantara 26 Hasil yang sekali Zakia Tamadina dan 1 Putra Nusantara 26 beserta mamanya Mama Lina ya. Oke. Jadi dulu Sobat kita akhir kita mohon pamit Muhammad Sokato ada Cinda C. Razin Zakia mungkin oleh dengan kamera. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama 24 RRI Padang. Sampai jumpa.